Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfian Nurizal Iksani dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana konsep mengenal Tuhan dalam agama Islam. Baiklah, mari kita buka materi dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan saya sampaikan nanti meliputi 1. Jalan bagaimana kita mengenal Allah. Yang kedua, perbedaan sufi dan ilmuwan dalam mengenal Allah. Yang ketiga, Asmaul Husna. Yang keempat, sifat-sifatnya Allah. Yang kelima, implementasi agama dalam kehidupan. Yang pertama yaitu pengertian jalan mengenal Allah. Apa itu jalan mengenal Allah? Yaitu suatu cara untuk mengetahui atau mengenal Allah. Dalam konteks ini, cara mengetahui Tuhan atau Allah di sini bukan zatnya, melainkan keberadaannya. Dan cara mengenal Allah yaitu 1. Berpikir. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang. Berpikir yang sebaiknya digunakan adalah berpikir rasional, yaitu menarik kesimpulan yang dapat berdasar dan dapat dibenarkan atau didukung oleh data, aturan secara logika. Yang kedua, mencari tahu ilmu pengetahuan mengenai keberadaan Allah. Dari berbagai ilmu pengetahuan mengenai keberadaan Allah yang dapat dijadikan landasan adalah ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki dasar yang kuat, dan memiliki pernyataan-pernyataan disertai bukti baik fisik maupun non-fisik. Yang ketiga adalah mengetahui tanda-tanda keberadaan Allah. Jika umat Islam mampu mendahulukan proses berpikir, mereka akan memperoleh jalan hidup yang terbaik. Mendahulukan proses berpikir merupakan hal yang tidak sederhana dan sulit dipraktekkan di lapangan. Yang kedua, perbedaan sufi dan ilmuwan dalam mengenal Allah. Yang pertama, sufi dalam mengenal Allah yaitu orang-orang sufi mengenal Allah dengan hati, dengan mencari makrifah. Makrifah adalah pengetahuan tentang rahasia-rahasia dari Tuhan yang diberikan kepada hambanya melalui pancaran cahayanya yang dimasukkan Tuhan ke dalam hati seorang sufi. Yang kedua adalah cara ilmuwan dalam mengenal Tuhan, yaitu pertama ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Isaac Newton merupakan sang pencari Tuhan sejati. Bahkan melalui konsep gravitasi yang ditemukannya, rasa ingin tahunya tentang Tuhan semakin besar. Beliau kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Principia, yang isinya mengakui akan adanya Tuhan dalam hidupnya. Yang kedua adalah Albert Einstein. Beliau mengatakan bahwa tidak mungkin alam semesta ini tidak ada yang menciptakan. Selain itu, beliau tidak tertarik untuk meneliti fenomena ini atau itu. Beliau justru sangat tertarik mempelajari bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta. Bahkan kalimatnya yang sangat populer yaitu ilmu tanpa agama adalah lumpuh dan agama tanpa ilmu adalah buta. Yang ketiga adalah Asmaul Husna Allah. Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama terbaik, terindah, serta nama-nama yang memiliki makna terluas dan terdalam. Sebagian besar ulama sepakat bahwa jumlah Asmaul Husna itu adalah 99. Dan selanjutnya yang keempat adalah sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ini sebenarnya ada 20, tetapi saya hanya menyebutkan 10 saja. Yang pertama adalah wujud. Wujud artinya ada. Maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan zatnya sendiri. Yang kedua adalah kitab. Kitab artinya yang terdahulu. Yang ketiga, baqa artinya kekal. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi artinya berbeda dengan ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi artinya berdiri sendiri. Yang keenam, wahdaniyat artinya esa atau satu. Yang ketujuh, qudrat artinya berkuasa. Kedelapan, iradat artinya berkehendak. Kesembilan, ilmun artinya mengetahui. Dan yang ke-10, hayat artinya hidup.
Dan yang terakhir adalah implementasi agama dalam kehidupan. Yang pertama adalah sebagai sarana pendidikan. Agama juga berfungsi sebagai sarana terbaik untuk mengajarkan hal-hal yang baik yang dapat menguntungkan banyak pihak sesuai dengan perintah atau larangan yang harus dijalankan dan dipatuhi agar seseorang bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Yang kedua, ada sebagai jembatan perdamaian dunia. Karena ajaran agama yang selalu mengutamakan untuk selalu hidup berperilaku, saling menghormati dan menyayangi dengan orang yang berbeda agama. Yang ketiga, sebagai alat untuk sosial. Dengan beragama, manusia akan lebih peka dan lebih cerdas dan lebih tanggap dalam menyikapi dan menghadapi masalah sosial di dalam masyarakat. Yang terakhir adalah sebagai jenjang hidup yang baru. Agama selalu mengajarkan hal yang baik dan melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang merugikan orang lain, apapun itu bentuknya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi konsep mengenal Tuhan, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari saya, dan marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.